Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Tentunya semoga selalu baik-baik saja ya di tengah suasana yang lagi panas-panasnya. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka. Kenalan dong. Oke, perkenalkan saya Sally Violinta Septiningrum. Saya Helena Putri Mualim. Di sini kami dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng nih mengenai guru penggerak. Bagaimana peran guru penggerak itu dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira kita akan belajar sama siapa ya? Tentunya kalau misalkan teman-teman udah gak sabar nih, langsung saja yuk kita belajar bareng. Go, go, go! Nah, selamat siang teman-teman. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu bersama dengan Mbak Afiza. Nah, kita persilahkan untuk memperkenalkan diri, Mbak Afiza. Halo, perkenalkan saya Hafizah Isba, alumni dari Universitas Ahmad Dahlan, lulusan tahun 2022. Sekarang kesibukan saya adalah sedang menempuh S2 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu tadi sedikit perkenalan dari Mbak Hafiza. Jadi, Mbak Hafiza ini sekarang sedang menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu sedang menempuh program S2. Nah, untuk memenuhi matkul kita, model pembelajaran inovatif, kita saat ini sedang mencari tahu nih terkait beberapa pengalaman Mbak, kemudian apa sih yang Mbak ketahuin tentang menjadi guru penggerak ya kan? Nah, sebelumnya kita pengen tahu dulu nih definisi menurut Mbak, apa sih definisi menurut Mbak itu guru penggerak itu seperti apa? Oke, sebelumnya yang dari saya ketahui sendiri itu ya, di guru penggerak itu sendiri kita belajar untuk bagaimana menjadi guru yang bisa memimpin pembelajaran dan bagaimana guru bisa memimpin peserta didik, di mana guru sendiri itu tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator tapi juga sebagai motivator, konten kreator dari materi itu sendiri, bagaimana menciptakan peserta didik yang lebih aktif dari biasanya agar materi yang disampaikan bisa terserap dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Kemudian kita juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya motivasi yang mendorong Mbak untuk menjadi guru penggerak seperti sekarang ini? Oke, yang pertama yang kita ketahui bahwa tidak semua guru di Indonesia sendiri itu memiliki kesetaraan atau penyebaran yang setara. Nah, melalui guru penggerak itu sendiri, sebagai salah satu perwakilan, kita bisa membagi ilmu kepada teman-teman kita, entah itu teman sejawat ataupun rekan-rekan di sekolah itu sendiri. Nah, di guru penggerak itu sendiri kan juga memiliki program pendidikan di mana ada modul, ada pelatihan dan lokakarya. Nah, dari situ kita bisa belajar apa saja materi yang ada di guru penggerak, kemudian kita transfer ke teman-teman sejawat. Seperti itu. Ya, baik. Kalau misalkan dari motivasi yang kita lihat dari Mbak itu cukup memberikan kita bahwasanya untuk menjadi guru itu kita harus melihat juga kebutuhan siswanya seperti itu. Nah, kemudian nih Mbak, kita juga pengen tahu, Mbak kan sekarang juga selain menjadi guru juga menempuh S2. Nah, tentunya kan Mbak juga mengalami tantangan kan. Nah, kita pengen tahu nih tantangan Mbak sebagai guru penggerak juga sebagai mahasiswa S2 itu seperti apa? Oke, kalau dari segi tantangan ya tentu tantangan terberat kita adalah bagaimana cara kita membagi waktu itu sendiri ya, bagaimana tugas dari guru penggeraknya, kemudian tugas dari S2 itu sendiri. Nah, dari situ bagaimana cara kita memprioritaskan sebuah tugas atau apa yang menjadi pacuan kita, prioritas kita apa dulu, apakah tugas yang guru penggerak atau tugas yang S2. Nah, keduanya harus balance agar bisa berjalan dengan baik seperti itu.
dari tantangan-tantangan tersebut ada nggak sih menurut Mbak kayak trik-trik nih biar bisa membagi waktu antara untuk memenuhi apa namanya, waktu untuk kuliah, kemudian Mbak juga mengajar, itu bagaimana? Oke, kalau dari yang saya sendiri, untuk yang tugas kuliah karena alhamdulillahnya itu S2 bisa daring ya. Jadi saat perkuliahan daring itu kita sambil dengan atau kita ikut bagaimana pembelajaran di kelas bisa berjalan. Tidak hanya sekedar memberikan tugas kepada anak-anak, tapi bagaimana saya bisa mencuri waktu dari anak-anak yang sedang belajar. Misalnya kita belajar mengenai project apa atau permasalahan apa. Nah, dari situ juga saya sambil kuliah seperti itu. Nah, dari situ saya harus menciptakan ide-ide kreatif bagaimana pembelajaran yang bisa saya lakukan agar saya juga enjoy kuliah, anak-anak bisa tetap saya ajarkan materi tersebut dan saya juga tetap kuliah. Jadi selain Mbak juga memberikan pendidikan, memberikan ilmu kepada anak-anak, tentunya Mbak juga disambil belajar juga karena untuk menghadapi tadi tantangan-tantangan, kemudian dari waktu yang harus dibagi, kemudian dari mengajar dengan kuliah itu harus balance juga ya. Nah, kemudian Mbak, kita kan tahu nih sekarang anak-anak sekarang bahkan dari anak yang kecil sampai dewasa lansia juga kan sekarang sudah bergantung ke gadget, yaitu bergantung bukan cuma ke gadget tapi dengan berkembangnya teknologi itu bisa dikatakan saat ini siswa itu lebih suka belajar melalui HP dibanding dengan guru. Nah, walaupun peran guru ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi, nah menurut Mbak sebenarnya inovasi dari teknologi ini apakah bisa membuahkan sebuah inovasi untuk perbaikan pendidikan di kurikulum saat ini atau gimana? Oke, untuk teknologi sendiri sebenarnya ya kita sebagai orang dewasa juga sekarang teknologi itu sudah seperti kebutuhan primer ya. Namun untuk anak-anak sendiri dan kita sendiri juga harus memberitahu bahwa apa efek samping dari jika kita berlebihan dalam menggunakan gadget atau teknologi. Nah, dari situ kita bisa mengarahkan anak-anak ke bagaimana cara menggunakan teknologi yang benar, bagaimana kita memanfaatkan teknologi agar bermanfaat, bukan hanya sekedar main game atau sekedar scroll di media sosial seperti itu. Nah, di sini juga kita membutuhkan peran orang tua mereka karena pada dasarnya walaupun guru sudah istilahnya bersikeras di sekolah, namun jika di rumah mereka tetap tidak memiliki batasan-batasan terhadap gadget yang mereka punya, maka hal itu akan longgar bagi mereka. Mungkin di sekolah mereka masih kayak yang oh saya takut dengan guru, tapi di rumah kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan seperti itu. Jadi peran guru dan orang tua sangat penting. Oh iya, jadi selain kita memberikan edukasi terkait mungkin kurang dan lebihnya dari teknologi, pasti juga kita harus mengetahui juga bahwasanya ternyata teknologi juga tidak bisa menggantikan peran guru. Nah, menyangkut tadi orang tua, apakah ada upaya dari guru penggerak itu sendiri untuk mengaitkan antara guru penggerak dengan orang tua untuk memajukan pendidikan, tentu saja di dalam mereka memberikan pengajarannya di rumah dan kita di sekolah gitu kan berbeda gitu, agar semuanya itu seimbang, itu bagaimana Mbak? Oke. Di kurikulum Merdeka itu sendiri kan peran guru dan peran orang tua itu sangat terlibat. Bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan belajar di rumah. Nah, dari situ sendiri guru bisa menyeleksi atau membagi tipe-tipe anak, misalnya dari yang audiovisual, dari yang
visual atau yang audio. Nah, dari situ kan bukan hanya kita sekedar melihat, tapi juga kita akan bertanya kepada orang tua bagaimana anak ini di rumah, bagaimana cara belajar dia di rumah. Nah, itu termasuk kepada bagaimana guru dan orang tua itu terkait dalam entah itu di guru penggerak sendiri ataupun di kurikulum merdeka, karena dalam proses belajar tanpa peran orang tua juga guru tidak bisa berbuat banyak. Walaupun dia sudah nurut di sekolah, namun jika di rumah tidak melakukan pembelajaran secara berulang, maka pelajaran tersebut akan lupa seperti itu, dan mereka akan sudahlah seperti itu, sudah saya kerjakan di sekolah, tanpa adanya orang tua yang memotivasi mereka untuk belajar kembali. Apa yang mereka ingat yang tadi di sekolah itu akan sedikit demi sedikit akan lupa seperti itu. Oh iya Mbak, terkait tadi teknologi, apakah Mbak di dalam proses pembelajaran itu sudah menggunakan media pembelajaran berupa teknologi? Kemudian apakah berarti sekarang Mbak itu ngajar di SD ya? Sekolah dasar. Nah, sekolah dasar kelas berapa Mbak? Kalau yang dari yang kemarin itu mengajarnya masih yang campur ya, kadang masih di kelas 5 atau kadang masih di kelas 4. Nah, untuk yang teknologi yang saya gunakan sendiri ya, saya sudah menggunakan teknologi karena mereka juga di sekolahnya sudah bisa membawa handphone, walaupun handphonenya digunakan pada saat jam pelajaran saja, tapi dari situ kita bisa menggunakan atau memanfaatkan gadget yang mereka bawa, misalnya dengan entah itu quizzes ataupun misalnya dengan berselancar di Google saat mencari tahu sejarah misalnya atau tentang budaya Indonesia. Nah, dari situ mereka bisa menggunakan gadget mereka masing-masing. Nah, di situ masuknya peran teknologi tadi, apalagi di kurikulum merdeka sendiri mereka harus bisa menggali informasi sendiri. Berarti itu sudah termasuk bagus sekali ya Mbak, kalau misalkan dalam proses pembelajaran itu sudah memanfaatkan teknologi, apalagi sudah bisa membawa gadget sendiri. Nah, tentunya kan ada sebuah tantangan lagi nih kalau misalkan membawa handphone ke sekolah, kemudian di dalam peraturan sekolah itu mengizinkan siswanya, apalagi masih SD gitu kan, masih diibaratkan masih masih kecil gitu kan, itu sudah bisa membawa gadget sendiri. Nah, apakah guru penggerak itu menjalankan koordinasi yang baik dengan pihak sekolah-sekolah lainnya? Kalau dari pihak sekolah lainnya ya tentu ya, karena guru penggerak sendiri merupakan komunitas sesama guru yang diseleksi oleh Kemendikbud itu sendiri. Nah, untuk yang anak-anak yang membawa gadget itu adalah anak-anak yang kelas atas, misalnya kelas 5, 6, yang mereka sudah bisa mengerti jika HP-nya sudah bisa ditaruh kembali, seperti itu, tidak akan memberontak istilahnya. Nah, untuk koordinasi itu sendiri pastinya dari setiap sekolah pasti ada koordinasi, tinggal bagaimana sekolah itu menerapkannya, karena beda sekolah akan beda peraturan. Kemudian Mbak, selain teknologi, kurikulum sekarang itu kan siswa dituntut untuk di dalam proses pembelajaran itu outputnya itu harus bisa menghasilkan sebuah proyek apa nih gitu kan. Nah, di dalam proses pembelajaran ini apakah Mbak sudah bisa mendorong siswa tersebut untuk menghasilkan sebuah proyek? Contohnya? Kalau untuk sebuah proyek, karena sebuah proyek itu adalah, maksudnya dalam kita membuat sebuah proyek itu prosesnya panjang. Jadi mungkin output yang kita berikan kepada anak-anak atau anak-anak hasilkan nanti itu bisa berupa bagaimana kreativitas mereka dalam memahami sebuah materi tersebut. Misalnya kita belajar tentang bangun ruang, entah itu anak akan menurut saya sendiri, entah itu anak akan menghasilkan bagaimana cara mereka memandang bangun ruang, bagaimana cara mereka
menjelaskan kembali tentang bangun ruang atau bagaimana cara anak tersebut menyampaikan bangun ruang itu seperti apa di persepsi mereka, bagaimana cara mereka menghitung bangun ruang itu sendiri dengan pemahaman mereka. Itu bagi saya sudah termasuk output dari materi itu sendiri. Karena kalau untuk sebuah project, karena pembuatan project itu lumayan lama, jadi harus membutuhkan waktu. Saya kira output dari setiap pembelajaran itu akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik anak. Baik-baik, berarti dari proses pembelajaran yang sudah menggunakan teknologi, kemudian mengutamakan pemahaman siswa tentunya, apalagi dengan setiap materi yang dipelajari itu kan tentunya karakteristik siswa itu berbeda-beda. Kemudian gaya belajar nih, terkait gaya belajar siswa, apakah di dalam proses pembelajaran itu guru penggerak itu untuk lebih memahami gaya belajar siswa, apakah di setiap pertemuannya ini dilakukan seperti metode pembelajaran yang berbeda atau bagaimana? Kalau untuk gaya belajar sendiri, di awal itu pasti ada diagnostik awal yang untuk memahami sejauh mana anak ini memahami materinya. Kemudian ada juga sebagian guru penggerak, saya juga itu membagi anak sesuai kelompok gaya belajar mereka. Jadi gaya belajar mereka seperti apa itu dijadikan satu agar mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi dalam memahami pembelajaran tersebut, mereka akan menggunakan gaya belajar mereka itu sendiri untuk memahami materi tersebut. Jadi gaya belajarnya sudah disesuaikan dengan setiap gaya belajar mereka masing-masing. Ya, baik. Itu udah cukup banyak ilmu yang kita dapatkan. Ternyata menjadi seorang guru penggerak, kita harus selain memahami karakteristik siswa, kebutuhan siswa, kemudian gaya belajar siswa, tentu kita harus juga mengaitkan nih pihak-pihak yang berkait seperti orang tua, kemudian pihak-pihak di sekolah yang lainnya untuk ikut berkontribusi gitu kan di dalam memajukan pendidikan. Nah, ini yang terakhir Mbak, karena kita kan sebagai calon pendidik juga nih kan. Menurut Mbak, saran apa sih yang harus dipersiapkan sebagai calon guru penggerak tentunya? Kalau hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama ya kita harus mempersiapkan secara matang mental dan fisik ya, karena pada dasarnya semakin majunya zaman, maka tingkat kepintaran anak itu juga semakin maju. Apalagi di era teknologi seperti sekarang, kita harus bisa memahami karakteristik anak dengan teknologinya. Bukan cuma karakteristik anak, tapi juga karakteristik teknologi yang sedang mereka gunakan. Karena pada dasarnya jika kita memiliki ketertinggalan dari mereka, mereka akan merasa, wah gurunya sangat tidak update seperti itu. Kemudian kita juga harus selalu mengupdate berita-berita terbaru terkait metode pembelajaran, kemudian terkait bagaimana proses belajar yang cocok untuk anak zaman sekarang. Kemudian untuk saya sendiri juga itu biasanya mengikuti webinar atau lokakarya yang bersangkutan dengan bagaimana anak bisa melakukan pembelajaran dengan aktif dan kreatif. Apa saja pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk di kelas itu sendiri. Baik, saran yang bagus untuk kita nanti ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan ke Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah mengganggu di tengah-tengah kepadatan jadwal Mbak. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan sangat memotivasi kita untuk mempersiapkan kita sebagai calon guru penggerak nantinya. Nah, teman-teman, itu saja untuk siang hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.